Assalamualaikum Ustaz. Hendak bertanya, bagaimana caranya bertaubat dari mengisi Lailatul Qadar dengan fahisyah atau maksiat, mengingat malam Qadar itu terdapat pembagian takdir sesuai dengan amalannya. Ya. Jadi bagaimana kita bertaubat? Caranya ya? bertaubat dari mengisi Lailatul Qadar dengan maksiat. Ya. Jadi dia ingin langsung maksiat, langsung tobat juga, gitu. Betul. Dia kemana 1000 malam gitu. Jadi dia faisanya pas salat Qadar. Oh, jadi dia jadi begini saudara ya, jadi khawatirnya maksiatnya sama juga seribu anu juga. Sama. Di luar Lailatul Qadar gitu ya. Maksiat di malam. Jadi kita berniat untuk tobat itu indah sekali, indah. Niat itu udah indah sekali dan dapat pahala. Jadi pintu taubat itu terbuka selama-lamanya. Jadi ada dua hal sering saya katakan. Yang pertama adalah tidak seorang pun tahu bahwa doanya itu diterima oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Tapi yakin, optimis silahkan. Itu selesai. Sebab kalau dia tahu tobat permohonan diterima, ya selesai udah. Dia setelah itu mungkin malas. Ya, dia tahu bahwa dia min ahlil jannah. Sudah selesai kan dia. Dia bisa malas, bisa ini. Nggak ada yang tahu. Tak khawatir apakah nanti jadi penghuni surga, penghuni terus, takut terus. Yang kedua pasti pintu tobat itu selalu terbuka. Jadi ampunan Allah sampai pada titik tertentu ya memang tertutup ketika kematian sudah datang itu sendiri. Nah ini dia bertobat kemudian di malam Qadar. Kemudian malam itu juga maksiat juga. Begitu. Mungkin dia khawatir kalau dia bermaksiat Di malam itu dia mendapatkan dosa yang berlipat. sama seperti ketika Ya udah jangan bermaksiat. jadi kencengkan ditobati aja, udah jangan mikirin maksiat. Itu. Jadi begini, sama seperti seseorang bermaksiat di Mekah. Nauzubillah. Kan pahalanya banyak, bisa juga maksiatnya juga berlipat ganda. Olehnya itu di sana hati-hati. Ya, bukan terus kalau di luar sana tidak hati-hati. Karena di tempat-tempat yang memang Allah memuliakan tempat tersebut. Seperti bermaksiat dalam masjid kan beda dengan di rumah. Jelas tempat ibadah maksiat lagi di situ. Ya. Ditutup masjid dia buat kunci sama siapa terus naudzubillah berbuat maksiat di situ kan pasti dosa lebih besar. Dia di rumah Allah mestinya ibadah dia buat maksiat di situ. Itu kan ya naudzubillah. Ya, umpamanya tawaf di Ka'bah, sudah tawaf masih aja mata lihat kiri kanan, terus jawil sana, jawil sini. Ini kan tambah besar dosanya. Jadi ada tempat-tempat memang pelanggaran itu sudah kelihatan. Di tempat dia mesti merendahkan mata, hati-hati, ini hanya tempat ibadah dibuat tempat maksiat. Juga malam Qadar juga jaga, ini malam kemuliaan, malam jangan melanggar. Ya, semakin besar kemurkaan Allah dijaga. Ya, semakin seseorang itu takabur, sombong, memberanikan menentang, itu bahaya. Di situ unsur kesombongan, takabur itu semakin membahayakan diri seseorang tersebut karena dia berhadapan dengan yang maha besar, maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Sehingga para salafus saleh sering saya katakan seseorang bermohon kepada Allah, Allahumma rzuqna ma'rifataka yashabuhal adab, karuniakan kepada kami ya Rabb mengenalmu dengan penuh akhlak dan sopan santun. Kenapa? Karena kadang-kadang orang berdoa itu enggak ada akhlaknya. Ya, sombong. Jadi cara berdoa pun bahasanya juga enggak bagus. Contoh umpamanya orang mau bermohon, ya mau dikasih juga enggak juga lah. Ini sombong begini. Kalau doa saya diterima juga oke, enggak ada masalah. Ini takabur, ini enggak ada akhlak. Jadi berdoa pun dia ya, kan sudah termaktub di Lauhul Mahfuz. Ya udah, mau kasih enggak udah enggak.
Jadi jangan, olehnya itu dalam berdoa pun, setelah berdoa beristighfar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Banyak dari kata-kataku yang tidak pas dan tidak sesuai dengan kemuliaan dan keagungan dan kebesaran-Mu ya Rabb. Maafkanlah aku ya Rabb, maafkanlah hamba-Ku yang dengan tutur katanya tidak layak dan tidak sopan ketika memuja dan meminta padamu ya Rabb. Jadi sudah berdoa pun beristighfar juga dengan kata-kata tadi, karena dari tutur kata tadi ada sesuatu yang enggak pas, enggak sesuai, enggak ada adab dan akhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia istighfar dengan itu. Kalaupun Allah karuniakan dia hal banyak, dia bersyukur. Dan dia bersyukur tadi atas taufik dari Allah untuk dia bersyukur. Itu. Jadi banyak hal-hal yang seseorang itu menganggap bahwa itu hanya mengalir begitu aja. Tidak, ini semua sudah ditentukan dan diberikan kepada hambanya yang dia cintai. Tapi hamba ini ya tidak memperlakukan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang selayaknya. Ya. Seperti dalam kitab Imam Ahmad, hadis-hadis yang meriwayatkan hadis qudsi, yang menceritakan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak manusia, ya rahmat dan rizkiku turun padamu. Ya ibna Adam, khalaqtuka, aku ciptakan engkau wahai manusia, nyatanya engkau menyembah selain daripadaku. Rahmatku turun padamu, tapi yang naik adalah dosa-dosamu. Jadi banyak perilaku hamba Allah ini yang sangat tidak pas. Begitu banyak rahmat Allah, rizki Allah, tapi yang dibalas dengan maksiat semuanya.